Hai teman-teman, jadi kami dari kelas 10-6 akan membuat konten interaktif sebagai nilai yang akan diambil untuk ujian praktektik. Dan kami membuat video interaktif bersama Suster Rita sebagai pemandu acara dalam sosialisasi pemberdayaan anak dan perempuan dari Yayasan Sukmabar. Dan kami akan mewawancarai Suster Rati dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kegiatan ini. Dan nanti saya juga akan mewawancarai teman saya Nefri yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi yang telah diberikan oleh Suster. Jadi sini saya ingin bertanya tentang kegiatan kira-kira apa maksud serta tujuan dari kegiatan kepada kami dari semester ini dan juga apa harapan dari Suster untuk kami setelah Suster memberikan kegiatan ini. Baik, terima kasih. Kebetulan Suster pertama kerja di Komisi Gender dan Pemberdayaan Perempuan itu Pusat Pastoral Keuskupan Labuhan Bajo. Nah, hari ini saya berkesempatan berada dengan ibu guru bersama siswi-siswi di SMA Wenake. Dan tujuannya pertama sesuai dengan tema tadi itu adalah edukasi pelatihan UMKM untuk kaum perempuan. Jadi tadi memang Suster men-sharingkan terkait lowongan-lowongan pelatihan untuk kaum perempuan. Secara khusus tadi karena yang hadir ini adalah kaum perempuan dewasa maupun anak-anak. Nah, penting sekali untuk memperkenalkan lebih awal terkait dunia UMKM karena kita tidak tahu besok lusa sebagai orang muda, sebagai generasi bangsa pasti akan berhadapan dengan situasi ini. Maka sebagai perempuan perlu punya keterampilan atau punya bakat-bakat tertentu yang perlu dikembangkan untuk apa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, bangsa, dan negara. Dan tadi juga tidak hanya membahas tentang masalah UMKM atau pemberdayaan terhadap perempuan, tapi juga dari Suster berbagi terkait situasi kelompok perempuan. Ini menyangkut isu gender, tentang kekerasan berbasis gender yang dimana korbannya itu paling banyak adalah kelompok perempuan dan anak. Jadi tujuannya adalah semoga Bapak Ibu guru, khususnya ibu-ibu maupun anak-anak atau siswi-siswi di Wenake khususnya di Familia ini tahu bentuk-bentuk kekerasan dan tahu akibat dari kekerasan itu sendiri apa yang terjadi. Lalu kemudian pesan saya adalah apabila melihat, menemukan, mengalami sebagai korban kekerasan tidak boleh diam. Pentingnya bahasa gaulnya sekarang itu adalah speak up. Jadi bukan zamannya tutup mulut atau melindungi pihak-pihak yang merugikan tubuh kita, merugikan teman kita, adik-adik kita atau siapapun yang kita tahu bahwa dia adalah korban kekerasan dalam bentuk apa saja, fisik, psikis, seksual, termasuk pengelantaran. Jadi dan harapan lainnya untuk siswi-siswi menjadi duta untuk yang tidak hanya melindungi diri, tapi berusaha saya melindungi teman-teman atau siapapun yang ada di sekitar kita atau siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, masyarakat, di gereja, dan di tempat lain. Jadi sesuai dengan harapan kita bersama, tadi kita bilang stop kekerasan terhadap anak dan perempuan mulai dari sadar. Jadi kita berjuang bersama dan saya percaya dari 100 orang tadi akan membawa informasi ini kepada 800 lebih teman-teman yang ada di Familia. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Suster. Selamat siang semuanya. Jadi pada siang ini saya sudah bersama teman saya Nefri yang tadi telah mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan anak dan perempuan yang telah diberikan oleh Suster. Dan di sini saya ingin mewawancarai teman saya Nefri. Pertanyaan pertama,
Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan yang telah diberikan oleh suster? Baik teman-teman, perasaan saya setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh Sister Rita itu sangat senang karena banyak hal yang disampaikan kepada kami khususnya untuk perempuan. Dan pertanyaan yang kedua, apa yang Anda dapatkan setelah Anda mengikuti kegiatan yang suster berikan? Yang kami dapatkan itu tentang sisi-sisi gender dan pemberdayaan perempuan. Itu sangat penting untuk perempuan sekarang karena kesetaraan gender itu masih belum diterapkan dalam kehidupan khususnya di daerah Manggarai. Jadi suster tadi menjelaskan banyak sekali hal-hal tentang gender dan tentang kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual. Baik, terima kasih banyak teman Nefri atas jawaban yang telah diberikan. Jadi teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa penting sekali untuk melindungi perempuan dan juga anak-anak, terlebih khusus yang masih di bawah umur. Suster berikan tadi materi yang di aula sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat menerapkan dan juga mengambil peran dalam pemberdayaan anak dan perempuan. Terima kasih.